Bagaimanakah cara bendungan dibuat? Anda tahu bendungan? Tidak, aku hanya tahu Supri. Tolong kembalikan Supri. Aduh, Suprinya nanti lagi lah. Sungguh tidak mengedukasi. Nah, daripada membahas hal-hal yang tidak berfaedah, lebih baik kita membuat bendungan saja. Mari bantu saya. Dodo memberi yang terbaik. Tidak sama seperti bangunan lainnya, bendungan memiliki kerumitan tersendiri untuk dibangun. Karena di situ ada air, dan airnya nggak bisa disuruh pindah dulu kan. Mau dikuras juga sepertinya nggak kelar-kelar. Ini masyarakat lagi menguras bendungan. Buka tas semua, semua. Bongkar, di mana? Tidak ada ini warna bohong, Pak. Gila 100. Walaupun pembangunannya sulit, bendungan tetap dibangun karena bendungan memiliki banyak manfaat. Di antaranya sebagai iri hati, Irigasi. irigasi, penyimpanan air, pembangkit listrik, dan tempat mandi mungkin. Oke, dengan melihat manfaat yang cukup penting ini, maka langsung saja kita bangun bendungannya. Sebenarnya kita tidak bisa langsung membuat bendungannya, tapi kita kuras dulu airnya. Ya enggak lah, mau sampai kapan dikuras? Sampai limbat bernyanyi. Tahap pertama, kita harus membuat diversion channel atau saluran pengalihan yang biasanya dibangun di sebelah kanan atau kiri sungai. Maka dikerahkanlah mobil penggali tanah. Ya iyalah, masa mobil pengangkut galon? Nah, saluran ini dibuat agar air bisa dialihkan sementara. Setelah air sungai dialihkan, lokasi bendungan dapat dikeringkan melalui proses dewatering. Setelah kering kerontang, Setelah kering kerontang, pekerjaan bendungan ini dilanjutkan dengan menggali tanah menggunakan mobil pengangkut galon. Yah, terserahlah. Selanjutnya, hasil galian ini akan dipindahkan ke disposal area. Pemindahan material ini diangkut menggunakan dump truck. Hal ini dilakukan untuk stok sebagai material timbunan. Untuk penggaliannya sendiri banyak alat dikerahkan, diantaranya eskavator, traktor, eskalator. Kalau perlu kita pinjam dulu palu-palunya Thor. Selain itu, kalau mereka sudah capek menggali tapi nggak bisa hancur itu batuan di bawah tanah, biasanya mereka akan menggunakan dinamit. Nah, setelah galian selesai dibuat, selanjutnya adalah proses pembangunan fondasi beton bendungan. Namun sebelum hal tersebut dilakukan, kita finishing dulu permukaan batuan yang bertujuan untuk membersihkan semua loss material. Kemudian barulah dilanjutkan dengan menutup permukaan dengan splash grouting. Yah, pura-pura paham saja. Biar saya berikan tahu, splash grouting adalah proses mencampurkan semen, pasir, dan air, kemudian akan disiramkan ke permukaan batuan. Beton pondasi ini harus benar-benar kuat, karena dia akan menopang tekanan air yang begitu besar. Biasanya, pondasi beton ini akan diuji dan dites menggunakan alat hardness tester. Setelah lulus tes dengan nilai sempurna, pembangunan pun dilanjutkan. Permukaan bendungan akan dilapisi dengan steel fibre concrete de semente. Gunanya untuk mencegah gesekan dengan air sungai, batuan, ranting, dan berbagai material lainnya yang mungkin ada di sungai. Seperti pisang molen misalnya. Dengan sangat teliti, beton-beton pun dicetak. Bayangkan berapa banyak konkrete yang dia pakai. Bayangkan lagi, struktur sebesar ini isinya beton semua. Wow, sungguh memakan biaya sekali ya. Untuk biaya pembangunan bendungan itu sendiri, ya tergantung seberapa sulit dan seberapa besar bendungan yang akan dibangun. Yang jelas gambaran biaya itu sudah masuk kisaran ratusan miliar rupiah. Saat membangun bendungan, jangan lupa untuk membuat beberapa saluran air agar airnya bisa dibendung dan bisa juga dialirkan ke desa-desa. Dan setelah bendungan sudah siap, kemudian barulah aliran sungai yang sudah dialihkan tadi kita kembalikan lagi ke pusat sungai. Dan saluran pengalihan pun ditutup kembali. Nah, setelah itu, apa lagi? Setidaknya begitulah gambaran besarnya. Bagi kalian yang merasa butuh bendungan di kampungnya, bisa segera menghubungi badan penyelenggara bendungan. Kalau ada yang mau bikin sendiri, setidaknya itu tadi video tutorialnya. Sudah dulu ya.